Selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Maaf ya agak lama update-nya karena saya lagi kecapean. Oke, baru update yang di YouTube. Untuk hari ini kita ngomongin tentang apa ya? Saya penasaran pengen nyoba langsung pakai Cosmic Oracle. Barangkali mungkin ini mungkin akan ngomongin langsung inti dari permasalahan yang terjadi. Kita akan narik energi kolektif. Jadi saya ingetin lagi buat teman-teman baru, pakailah headset supaya lebih kedengaran jelas. Dan kemudian buat teman-teman juga yang mungkin belum ngerti bacaan ini, saya ingetin sekali lagi, ini gak akan resonate ke semua orang, tapi buat orang-orang yang ditakdirkan menemukan video ini, ciri-cirinya udah jelas. Kalau misalnya ciri-cirinya kamu ngerasa ini tentang ceritamu atau seseorang yang berhubungan dengan kamu secara emosional, ini tentu tentang kamu. Tapi kalau misalnya ngerasa nggak srek dan ngerasa kayak kayaknya aku nggak ada di sini, artinya bacaan ini bukan buat kamu. Sama sesimpel itu. Dan kita harus ingat bahwa bacaan ini nggak akan ngikutin apa yang kamu inginkan, tapi ini akan ngomong tentang gimana kita melihat sesuatu lebih ini ya, supaya ngeliat gambaran besarnya dari sebuah masalah. Ini energi kolektif akhirnya siapa ya ini? Reflection. Seseorang mungkin udah mulai berpikir bahwa apa yang dilakukan selama ini akan berdampak pada dirinya sendiri, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk pada dirinya atau seseorang atau kepada lingkungan ya. Ini akan banyak case ya, tiap orang mungkin akan berbeda, tapi mungkin ini juga akan merepresentasikan bahwa seseorang mungkin akan merasa bahwa dirinya hanya akan berjodoh dengan seseorang yang emang serupa dengan itu. Kalau dia player, dia juga akan ketemu dengan player. Kalau dia anak baik-baik atau dia menjaga diri, dia juga akan berpasangan dengan orang yang menjaga diri. Teman-teman mungkin akan ingat bahwa istilah jodoh adalah cerminan diri. Jadi ketika seseorang ingin berjodoh dengan seseorang yang tepat, dia harus mulai dari dirinya sendiri dulu ya. Harus menata diri, harus jaga mata, jaga pikiran, jangan jelalatan. Barulah dia punya berkesempatan untuk menemukan orang seperti itu. Sebaliknya, kalau dia brengsek, jangan berharap dapetin orang yang baik-baik gitu. Nah, ini seperti itu. Ini juga akan berrepresentasi tentang seseorang yang mungkin akan berpasangan dengan mirror soul atau mirror energi, di mana ketika seseorang bergaul dengan orang yang tepat, biasanya ketika orang ini mungkin punya perangai yang buruk, dia akan bergeser gitu. Perangainya akan mirip-mirip. Jadi mungkin teman-teman pernah ada istilah di mana ketika seorang punya pacar baru atau pasangan yang dia membawa perubahan, biasanya teman-teman kerjanya akan bilang, "Oh, kok kamu beda sih? Kok kamu jadi orang yang mungkin jadi lebih kalem segala macam." Ini karena jodoh adalah cerminan diri. Ketika dua orang bersama, ini jarang dibahas orang-orang yang baca tarot ya. Ketika seorang itu berjodoh berpasangan, itu punya energi yang akan saling satu sama lain akan mengcopy paste. Entah kenapa aku jadi ingin ngebahas tentang soul merging ya. Soul merging itu dua orang yang punya ikatan emosional ketika menjalin suatu hubungan, entah itu kontak fisik atau kontak verbal atau segala macam. Energi dia akan mengcopy paste satu sama lain. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati ketika menjalin suatu hubungan. Kalau kamu bertemunya, apalagi ini masih kontak fisik ya, kontak fisik nanti kan maksudnya entah itu pegangan tangan atau lebih seperti itu, energi kalian akan mengcopy paste satu sama lain. Jadi misalnya teman-teman yang tadinya mungkin anak rumahan, rajin ibadah, di kerjaan mungkin juga penurut segala macam, ketika dia berpasangan dengan seseorang yang brengsek lah, mungkin suka nongkrong atau mungkin suka ngutil dan mencuri atau segala macam, jangan salah, ini energinya akan saling mengcopy paste sehingga
mungkin orang-orang di sekeliling dia akan mulai merasakan gelagat yang nggak jelas. Misalnya yang tadinya di kerjaan dia penuh, kok dia kok jadi suka membangkang, atau dia jadi malas kerja, atau dia mungkin jadi kayak yang tadinya rajin ibadah kok jadi malas-malasan gitu kan. Orang-orang sekelilingnya akan merasakan itu. Jangan salah, ini bukan dari dirinya yang mungkin drop. Ini biasanya tentang energi dia yang ketimpa energi orang yang dia menjalin kontak fisik, atau bahkan cuman kontak verbal, atau cuman tukeran foto atau semacam itu. Apalagi udah fisik ya, udah megang tangan atau berhubungan badan dan sebagainya. Jangan salah, orang ini akan ketimpa sialnya gitu. Jadi mungkin aku melihat ada beberapa teman-teman yang mungkin di sana udah ngalamin atau sedang ngalamin, merasa ketika jalan hubungan dengan orang yang salah, orang yang punya energi negatif yang kuat, kemudian terjadi kontak fisik, jadi gampang sakit, jadi ngerasa sial mulu, jadi urakan yang tadinya itu jadi suka ngebangkang. Itu jangan salah, hati-hati loh. Ini kontak fisik. Jadi ini juga kita akan ngebahas tentang soul merging atau penggabungan jiwa ya, dari dua orang yang mengalami kontak fisik, apalagi punya kontak emosional. Terus apalagi ya, bacaannya agak besar kali ini, nggak apa-apa. Humanisme ini biasanya tentang hubungan, tentang seseorang yang mungkin agak susah berkomunikasi, atau ini juga merepresentasikan tentang orang yang orang yang suka sembunyi-sembunyi. Ini ada rakun, energi rakun ya. Rakun kan hewan kecil yang suka ngumpet-ngumpet, yang makan itu. Jadi ini juga tentang seorang yang bacaan ini akan terlihat dengan orang yang suka mungkin punya akun palsu atau akun alter, atau dia bersembunyi di sosmed. Dia mungkin jarang ngepost, dia mungkin jarang bikin story, bahkan untuk orang-orang terdekat dia nggak pernah melihat dia lagi bikin story. Ini akan terlihat dengan orang ini karena dia seolah nggak pengen terlalu mengumbar kehidupan pribadi ya. Ini bukan sesuatu yang selalu bagus ketika seseorang terlalu private. Dan ini kan terlihat dengan seseorang yang mungkin jalin hubungan pacaran atau jalan itu dia terlalu private, sehingga orang nggak tahu kalau pacarnya itu udah punya dirinya gitu, sehingga justru memunculkan godaan yang sangat besar bahwa orang itu kayak digoda. Ini agak rumit nih kayaknya. Ini energi yang agak rumit, dimana dia mungkin berpikir dengan dia stay private, tetap menjaga rahasia, itu akan aman. Tapi salah. Sepertinya orang ini justru ketika jalan hubungan itu kayak sembunyi-sembunyi, itu memunculkan asumsi-asumsi di mana oh dia masih single, oh pacarnya masih single, atau suaminya atau istrinya tuh masih single, padahal dia udah punya pasangan gitu. Mungkin mereka udah menikah juga nih, tapi karena orang ini nggak pernah ngapas kalau dia berduaan, seseorang yang selalu diklaim begitu, sehingga dia jadi introspeksi diri, oh gue salah di sini. Sehingga dia kayaknya kemungkinan juga, ini nggak semua case ya, kemungkinan juga orang ini entah pacarnya direbut, atau pacarnya itu diam-diam jalan hubungan dengan orang lain di sosial media. Ini akan terlihat dengan itu juga. Menarik sekali bacaan ini. Dan biru selalu merepresentasikan tentang throat chakra ya, chakra tenggorokan, yang hubungannya juga tentang komunikasi. Jadi ini juga akan terlihat dengan seseorang yang kemungkinan besar orang ini, atau entah jangan ini entah kamu atau seorang itu susah diajak komunikasi, dan orang itu kayak sembunyi-sembunyi. Dan mungkin juga ada di sebuah aspek ketika orang tersebut, orang di kartu ini, bahkan kamu nggak tahu nih KTP-nya apa, dia tinggal di mana, nggak pernah cerita tentang ortunya, keseharian segala macam. Dan ini semacam blank area, atau sesuatu yang void, kekosongan yang harusnya terisi, tapi justru kekosongan ini membuat hubungan ini kayak sesuatu yang harus dievaluasi lagi, kayak semacam dievaluasi apakah ini hubungan yang benar atau bertahan lebih lama, bisa long lasting atau enggak. Karena kartu humanisme juga selalu merepresentasikan tentang
semacam menyembunyikan rahasia ya, kayak semacam sesuatu yang ditutup-tutupin. Kamu kalian akan tahu bacaan ini buat kamu atau bukan ya, sesuatu yang ditutup-tutupin. Dan ini juga ada aspek dimana ngeliat gak sih ada orang yang mendongak ke atas gitu. Orang ini mungkin ingin menjalin suatu hubungan, tapi wadahnya tuh belum siap. Jadi ini tentang seorang yang juga selain orang ini suka menutup-tutupin apa yang ada dalam dirinya, dan mungkin semua kekasihnya yang dulu itu nggak pernah tahu dia tinggal di mana, wujud ibunya kayak gimana, kayak ini sekarang nggak pernah cerita, jarang cerita. Karena orang ini antara dia sering insecure sama dirinya sendiri, dan karena ini nggak open, justru dia harus belajar, dia harus mengevaluasi apa benar ya gue harus akan tetap kayak gini, tetap bersembunyi dari dunia yang sebenarnya orang ini tuh mungkin merasa insecure, justru ngerasa kayak seolah-olah tuh dunia tuh peduli banget, kayak pengen ngorek-ngorek, padahal nggak semua orang-orang di luar sana nggak akan peduli dia mau jumpa kamu, nggak peduli. Sehingga ini mengantarkan kepada seorang yang mungkin ada di kartu ini, entah kamu atau seorang itu merasa bersembunyi itu sesuatu yang tepat, padahal dia orang nggak akan peduli gitu kan. Orang ini juga mungkin selalu punya nasihat bahwa oh kamu jangan mengumbar ke itu, tetap diam, tetap ngumpet, tetap ada di pojok gelap gitu. Tapi orang-orang yang menasihatin itu nasihat yang salah, karena justru itu membuat dia menjadikan cuma jadi penonton aja gitu. Dan banyak loh orang-orang yang justru yang menasihatkan itu, justru dia dapat duit dari konten-konten lah yang apa segala macam. Orang ini mungkin mendapatkan mengikuti hal yang salah, karena dengan dia bersembunyi dia nggak berkembang, dia nggak. Ini juga akan merepresentasikan tentang seseorang yang seolah-olah tuh selalu hidup dalam rumah kaca, apa-apa dilarang sama ortu, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Dia selalu ada dalam zona nyaman, sehingga dia memang harus mengevaluasi apa sih yang harus dia kembangkan gitu. Dan orang ini selain merasa atau enggak, dia selalu melihat ke atas gitu, dia selalu melihat bintang-bintang yang indah, dan dia ada dalam kegelapan. Orang ini selain merasa selalu insecure, dia juga merencanakan validasi dengan keinsecurean dia, karena dia selalu mengumpet-umpet, dia mendam masuk. Ini juga orang yang direpresentasikan sebagai orang yang ngedet sama banyak orang, atau mencari-cari sesuatu yang nggak pasti ya. Orang yang hati dia tuh masih kosong gitu, kayak something wrong dalam dirinya, tapi dia nggak tahu itu apa. Kalau dalam relationship ini akan berhubungan dengan seorang yang mungkin jauh lebih muda, orang yang mungkin masih harus berproses. Orang ini membutuh pembimbing, orang yang bisa mengisi kekosongan dalam dirinya. Menarik sekali bacaan ini. Dan stagnan energi, orang ini pun juga merasa hidupnya tuh stagnan banget, kayak gini gitu aja gitu. Kayaknya dia juga jarang gerak sih, orang yang jarang gerak, dan dia merasa takut pada hal-hal yang nggak dia ketahuin ya. Dia takut berubah, dia takut gimana kalau nanti aku akan kayak gini kayak gitu, karena dia selalu percaya apa omongan orang lain, dan itu membuat dia selalu semakin merasa rendah diri. Ini mental image siapa ya, aku pengen tahu, nanti aku buka ntar dulu. Dan jelas orang ini mungkin stagnan, dan orang ini tipikal orang yang suka menunda-nunda waktu. Maksudnya dia mungkin punya keinginan, entah itu dalam hal pekerjaan, relationship, dia cuman ide-idenya selalu dia tahan gitu. Idenya selalu tahan karena dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi justru karena dia nggak melakukan apapun, sesuatu yang buruk akan terjadi. Menarik sekali. Ini orang ini memang butuh berkembang ya, karena ego dia sangat tinggi sekali ya. Orang ini mungkin suka memaksakan apa yang dia mau ke orang dalam aspek-aspek yang mungkin kurang masuk akal ya.
Kenapa demikian? Aku nggak tahu kenapa orang ini punya aspek. Dia memang harus berproses ya. Umbrella. Oh iya benar. Umbrella. Itu orang yang mungkin dia takut berubah. Tapi dia juga malas. Antara malas berubah dan takut berubah. Tapi dia berusaha apa ya? Dia selalu mikirin sesuatu yang hal-hal yang dia tahu kalau dia punya ide-ide gagasan yang dia bisa membuat dia akan mencapai apa yang dulunya belum bisa dia capai. Orang ini selain suka bersembunyi di balik akun palsu ya mungkin ya, dia juga masih ini ya, susah diajak komunikasi. Ini selalu merepresentasikan tentang orang yang entah dia punya gangguan emosional atau emosinya belum stabil. Ini juga orang yang mungkin susah diajak, kalau diajak ngobrol tuh nggak pernah nyambung gitu. Dia selalu kayak dia tuh pengen dimengerti, tapi dia nggak mau membuka diri. Dia nggak mau membuka diri, sehingga dia selalu mengalami ini gitu. Tapi di sini juga digambarkan dia mungkin bentar lagi atau udah ketemu orang yang dia akan tahu bahwa dia akan udah bertemu dengan orang yang bisa ngerti dia, bisa membimbing dia gitu. Aku nanti pakai tarot ya buat mengklarifikasi ini cerita tentang siapa sih, kenapa agak rumit sekali. Oh, pantas. Divine masculine. Pantas 4. Divine masculine. Iya, masculine memang selalu ini kalau di tarot itu emperor ya, kartu emperor. Masculine ini punya sifat-sifat ini ya. Jadi kita akan ngomongin tentang seorang soulmate energi yang punya sifat-sifat yang sangat minder. Dan ini memang terwakilkan ya. Dia jarang berkomunikasi sama orang, dan dia orang yang minder, dan dia masih nyari-nyari apa yang pengen dia ingin capai. Tapi dia memang membutuhkan pasangan, dia nggak akan bisa, hidupnya nggak akan sukses. Dan dia sebenarnya udah tahu dalam hati nurani dia ketika dia jomblo, ketika dia nggak punya pasangan atau dia mungkin salah berpasangan, hidup dia akan stagnan karena dia membutuhkan bimbingan dari seseorang yang dewasa, yang dia udah berpengalaman. Udah kalau dalam relationship mungkin dia harusnya berpasangan dengan orang yang udah pernah jatuh bangun dalam banyak sekali kedukaan. Dia tahu itu dalam hati kecil dia tahu itu. Makanya karena apa? Karena dia merasa sangat kecil kalau dia berhadapan dengan orang lain gitu. Oke. Aku bawah ke dikit deh. Harus rapi. Orang ini mungkin ada dalam situasi yang sangat kompleks, tapi aku nggak tahu apa yang bisa kita dapatkan dari kartu ini. Ini siapa ya? Siapakah itu? Siapakah orangnya? Itu. Oh, ini devil energy dan the lovers. Lagi-lagi kita akan ngebahas tentang seseorang yang dia pengen membebaskan diri dari adiksi, tapi dia juga berpisah dari sesuatu yang seharusnya dia berpasangan dengan orang ini gitu. Aku nggak tahu nih kamu ngalamin atau enggak, tapi nggak semua orang ngalamin ya. Tapi yang jelas adalah dia ingin melepaskan diri dari hubungan di saat dia juga berpisah dari seseorang ya. Aku taruh sini. Di saat dia berpisah dari seseorang, dia sebenarnya aku tahu. Dan itu
ini pasti cerita tentang seseorang yang dia menyakitkan orang lain. Orang ini menyakitkan orang lain ya, karena dia nggak jujur sama dirinya sendiri, dan kemungkinan besar juga karena ini ada kartu triparty energi ya, triparty energi yang sangat kuat, dimana dia itu sudah apa ya, kayak semacam udah nyakitin orang ya. Ini ada energi muda, benar. Orang ini ada muda, dia muda dan menginginkan menginginkan apa ya, hubungan yang stabil, tapi dia juga masih nyari-nyari orang lain, masih nyari, dan sehingga itu membuat dia menyakiti orang lain. Menarik sekali. Aku tahu di atas deh, di atas bawah nanti kartu ini sobat. Ini kartu ini cerita tentang seseorang yang mungkin di pihak yang muda, di pihak yang sedang dia sedang berusaha lepasin diri dari sesuatu yang self-limiting belief ya. Ini nggak selalu tentang terpakai energi juga, ini bisa juga tentang kesibukan atau keluarga atau pertemanan atau lingkungan kerjaan. Tapi ini juga bisa tentang seseorang ingin keluar dari relationship yang dia tuh nggak happy, atau sesuatu yang abusif dan lebih ke materialisme ini di sini. Karena dia tahu entah dia sudah berselingkuh atau dia diselingkuhin, sehingga dia ingin melepaskan diri, sebab ini membuat dia berpisah dari, seharusnya dia berpisah dari soulmate-nya gitu. Aku nggak tahu, kita cari kejelasan dulu ya. Ini ceritanya tentang apa ya? Apakah mereka akan bersama, teman-teman? Ya, seseorang mungkin kangen ya, kangen sama orang yang dia ngedet. Ini orang ini tokoh utama di kartu ini ya kayaknya. Tokoh utama di kartu ini seseorang yang muda, seseorang yang ngumpetin, seseorang yang bersembunyi, seseorang yang susah diajak komunikasi, dan dia masih ngedet sana sini gitu, dan dia hidup dia stagnan ya. Ini ya, rekap ya. Dia stagnan, dan dia merasa insecure sama dirinya sendiri atas perbuatan yang dilakuin, karena dia memilih ini sebab ego dia yang sangat kuat ya. Ego dia menyebabkan dia terjatuh dalam pusaran cinta segitiga, dan dia berpisah dari orang. Kenapa cerita hampir mirip-mirip sih, tapi nggak apa-apa, mungkin emang itu. Dan dia akhirnya ingat bahwa dia punya seseorang yang dia tuh whole paket ya, paket lengkap. Dia menginginkan orang itu kembali kayaknya, aku nggak tahu nih. Menarik sekali wacana ini. Apa ini jatuh, jadi berantakan. Kartunya licin banget sih. Gitu ya. Orang ini bener ya. Kalau kartu ini tuh sebenarnya dia udah pernah bertemu dengan orang ini, tapi dia berpisah ya. Ini tentang separation, tentang perpisahan dengan seorang. Dia sebenarnya udah bertemu dengan orang ini dan mungkin udah sempat pacaran atau baru pendekatan, tapi dia lebih milih terpati itu nggak selalu tentang orang ketiga. Orang ketiga bisa juga kesibukan, atau dia lebih milih keluarganya, pertemanan, atau banyak kerjaan yang dia tuh benar-benar sibuk banget, sehingga dia berpisah dari ini. Dan orang ini udah tahu bahwa dia memang udah menyakitin itu, makanya dia membawa rasa bersalah yang besar, sehingga dia tahu, dia masih ingat, orang ini masih ingat seseorang yang udah dia kenal. Apakah kamu tahu ceritanya tentang siapa? Ya kan, orang ini memang berpisah. Ini tentang seseorang yang mungkin entah dia udah berhenti atau dia masih nyari-nyari ngedet sama ini, ngedet sama itu, tapi dia belum bisa menutupin kekosongan hati ini satu. Oh, apa ini?
Ya, kayaknya orang ini memang melakukan sesuatu yang impulsif. Sesuatu yang impulsif digambarkan di sini. Jadi, ketika mereka udah berpisah, dia berharap sesuatu yang dulu tuh harusnya nggak kayak gitu. Dia berharap ini berpisah banget dan orang ini stagnan banget tuh hari ini. Apa ini kamu atau seorang kamu akan tempat kamu. Marek sekali. Tinggal cerita ini sangat menarik banget. Ini kita pakai soldier. Ini sebagai kartu pengingat apakah apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Pernah nggak sih dengar istilah indecision is decision? Artinya seseorang yang bimbang atau seseorang yang nggak melakukan suatu tindakan, sebenarnya dia juga melakukan tindakan. Artinya ketika seorang membuat kamu meragukan tindakan itu, artinya orang itu memang sengaja melakukan itu demi seorang yang lain gitu. Entah kenapa muncul perasaan ini, tapi ini kayak bentuk lampau dari orang ini membuat kamu menggantung ya di sini. Makanya dia tahu dia udah nyakitin kamu banget. Ini cinta segitiga, terpatik energi banget. Lagi-lagi kayak gitu lagi, karena nggak apa-apa, karena ini digambarkan orang ini memang orang yang jauh lebih muda, mungkin pengen jalin hubungan yang serius, tapi dia nggak tahu form yang harusnya dia lakuin. Dia entah kurang berpengalaman atau emang dia memang kurang terdidik untuk belajar melakukan itu gitu. Dan ini lagi-lagi teman-teman harus diingatkan bahwa kamu harus ingat menerima pelajaran yang udah kamu alamin selama ini, karena bagaimanapun juga ini adalah resiko ketika kamu berhubungan dengan seorang yang secara emosional tuh masih belum dewasa. Mungkin dia udah tua, cuman secara emosional dia nggak dewasa. Di sini digambarkan di sini, dan itu juga digambarkan dalam beberapa kartu. Misalnya ini nih, orang ini suka nggak kurang terus terang, orang ini juga mungkin masih nyari-nyari, orang ini juga mungkin susah diajak komunikasi, dan orang ini juga egonya sangat tinggi. Ini adalah bentuk pemakluman. Kamu harus menerima pelajaran yang udah kamu terima dari apa yang udah kamu rasain gara-gara ketika kamu berurusan dengan orang ini. Dan apa ini, trust, hubungan selalu didasarkan pada kejujuran, kepercayaan. Ya nggak sih? Kenapa itu kamu kejujuran? Ketika kamu berhubungan dengan orang yang dia nggak percaya sama kamu, hubungan itu nggak akan berjalan. Dan ketika kamu berjalin suatu hubungan yang kamu nggak ngerasa kayak nggak percaya orang ini, hubungan itu juga nggak akan berjalan. Makanya terimalah ini sebagai bentuk karmic lesson, pelajaran karma, karena hidup kamu akan berubah justru setelah kamu berhubungan dengan orang ini, dan orang itu akan berubah setelah dia mengalami ini semua. Ini bentuk pengajaran yang sangat besar, yang bagus sih sebenarnya, antara bagus dan nggak bagus. Tapi kita nggak bisa ngandelin sesuatu yang memang kamu harus jatuh bangun di sini. Judgment, apalagi judgment, ini bentuk karmic lesson sih, pelajaran karma, dimana ini memang mungkin menyakitkan, tapi bagaimanapun juga inilah yang membuat dirimu jadi sangat dewasa, jadi sangat berpengalaman, jadi tahu bahwa setelah kamu menjalani ini adalah bentuk proses pendewasaan yang memang ditakdirkan untuk kamu jalani, sekalipun itu sangat menyakitkan. Dan orang itu pun juga merasakan bentuk karma apa yang dilakukan selama ini, membuat dia terjebak dalam hubungan yang dia ingin melepaskan diri dari situ. Dan itulah yang membuat dan justru itulah yang membuat kamu orang itu tahu bahwa kamu adalah soulmate dia yang berpisah, yang kelewat gitu aja, gara-gara dia terlalu fokus sama orangnya itu. Makanya dia merasa dia memang ingat sama kamu dan masih ingin mikirin kamu terus gitu, dan dia berharap semuanya nggak akan seperti itu. Semoga
bacaan ini bermanfaat ya, dan selamat beraktivitas.